Lipat tangannya, tutup matanya ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu dimanapun kami ada. Kami bersyukur pada Tuhan karena kami percaya Tuhan selalu menjaga dan menolong kami. Hari ini kami bersyukur lagi karena kami boleh mengikuti sekolah minggu online Jemaat GKP Nunukan. Kiranya semua yang kami lakukan berkenan untuk memuliakan Tuhan, dan tolonglah kami untuk mendengar dengan baik sehingga kami boleh mengerti, lalu kebenaran-kebenaran firman Tuhan, nyanyian-nyanyian yang kami naikkan dapat kami ikuti untuk memantapkan hidup kami dan kepercayaan kami di dalam Yesus Kristus. Amin. Shalom. Halo adik-adik semua yang ada di rumah. Bagaimana nih kabarnya pada hari Minggu ini? Kakak harap adik-adik semua yang ada di rumah selalu sehat terus dan selalu bersuka cita ya. Nah, pada pagi hari yang indah ini, kakak senang bisa menyapa kembali adik-adik semua yang ada di rumah. Ayo adik-adik yang manis, sudah siap kan hari ini kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita? Kita mau bernyanyi, memuji Tuhan, dan kita akan mendengarkan cerita yang seru lagi ya. Ayo semuanya berdiri, kita akan menyanyi lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Hari ini, hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Nah, adik-adik, mari kita akan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, dan kakak akan membawa kita untuk berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang cerah ini. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah sekolah minggu online kami. Kiranya Tuhan memberkati dari awal, pertengahan, hingga berakhir hanya sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Dan kami juga mau berdoa Tuhan untuk anak-anak yang belum sempat menonton ibadah sekolah minggu online ini. Kiranya Tuhan memberkati, menyertai. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tema kita pada hari Minggu ini adalah Tuhan memberkati jalanmu dan penyertaan Tuhan memberikan jalan keluar. Bacaan Alkitab terdapat di dalam Keluaran pasal 14 ayat 19 sampai 31. Nah, untuk ayat hafalannya terdapat di dalam Keluaran 14 ayat 31 yang berbunyi demikian. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan Musa hambanya itu. Nah, adik-adik, ayat hafalannya itu dihafalkan ya, kemudian direkam dan dikirim ke kakak. Nanti pada akhir tahun, yang rajin menghafal akan mendapatkan hadiah. Ditunggu ya video rekamannya. Nah, adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan dan juga mendengarkan cerita, mari kita memuji Tuhan sekali lagi dengan lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa
Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengar dan membaca firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati setiap anak-anak yang akan mendengar dan memberkati hamba yang akan menyampaikan firman ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bacaan Alkitab kita hari ini terdapat di Keluaran pasal 14 ayat 19 sampai 31. Kalau sudah mendapatnya, mari kita membaca bersama-sama ya. Keluaran 14 ayat 19 sampai 31. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan. Maka malam itu lewat sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain. Semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Sedang di kiri dan di kanan mereka, air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya. Sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka, tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Sedang di kiri dan di kanan mereka, air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hamba-Nya itu. Kitab Keluaran 14 dapat dibagi menjadi 4 bagian. Nah, yang pertama, ayat 1 sampai ke 7 menceritakan tentang persiapan Tuhan yang hendak berperang bagi keselamatan Israel. Bagian kedua, ayat 8 sampai 14 menceritakan tentang bangsa Israel yang ketakutan karena dikejar-kejar oleh pasukan tentara Firaun atau Mesir.
Bagian ketiga ayat 15 sampai 23 menceritakan tentang Tuhan yang membelah laut dengan angin. Catatan kecil untuk bagian ini, pada bagian ini hendak dipertentangkan antara Firaun dan dengan Musa. Firaun beserta tentaranya yang hebat bisa disebut seseorang atau kelompok yang memiliki kekuatan besar, namun dikendalikan oleh kemarahan, kebencian, dan perlawanan terhadap Tuhan. Sehebat apapun kekuatan manusia, jika dikendalikan oleh kemarahan dan kebencian, akan berujung kepada kerugian diri sendiri atau kebinasaan. Musa beserta bangsa Israel boleh dibilang sebagai kelompok yang kecil dan lemah, serta tidak berdaya, yang hidupnya tidak mengandalkan kekuatan sendiri, namun mengandalkan kekuatan Tuhan. Karena kelompok kecil ini dan lemah ini selalu mempercayakan hidupnya pada pimpinan dan penyertaan Tuhan, maka Tuhan akan selalu melindunginya dan menjaganya sehingga mereka beroleh selamat. Bagian keempat ayat 24 sampai 31 menceritakan tentang pasukan Firaun Mesir yang musnah karena ditelan laut. Catatan kecil untuk bagian ini, pada bagian ini kembali hendaknya dipertentangkan kembali antara Firaun dan Musa. Firaun adalah lambang orang yang dikuasai oleh kebencian dan kemarahan. Kebencian dan kemarahan Firaun telah menyeretnya untuk berani berperang melawan Tuhan. Namun, apa hasilnya? Hasilnya yaitu 0 besar. Tentara Firaun yang kuat dan hebat itu binasa dan tenggelam oleh kuasa Tuhan. Musa adalah lambang orang yang dikuasai oleh kesetiaan dan kepercayaan kepada Tuhan. Walaupun dia kecil, lemah, dan tak berdaya, namun dia mampu memenangkan sebuah perperangan atau pertarungan. Itu bukan karena kekuatan dan kehebatannya, namun karena kuat kuasa yang datangnya daripada Tuhan. Musa hanya bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Kesimpulannya, orang yang hidupnya senantiasa dikuasai atau dikendalikan oleh kebencian, kemarahan akan mencelakakan dirinya sendiri. Nah, sedangkan orang yang hidup senantiasa dikendalikan oleh iman kepada Tuhan dan selalu hidup berdasarkan perintah atau firman-Nya, maka ia akan beroleh selamat, hidup penuh sukacita dan bahagia. Jadi, kalau kita mau hidup bahagia dan selamat, hilangkan atau kendalikan arah amarahmu supaya ia tidak menyeretmu ke lubang kebinasaan. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, hari ini kita akan belajar dari tokoh Alkitab yang sangat terkenal sekali. Namanya Musa. Ada yang tahu apa arti nama Musa? Ayo angkat tangannya. Wow, banyak sekali yang angkat tangan ya. Apa artinya yuk? Betul sekali, artinya diangkat atau ditarik dari air. Nah, anak-anak yang terkasih, tokoh Alkitab yang satu ini siapa tadi namanya? Iya, Nabi Musa. Dipilih oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, yaitu tanah yang dijanjikan oleh Tuhan untuk ditempati oleh bangsa Israel. Oh ya anak-anak,
Tanah Kanaan ini disebut tanah yang melimpah dengan air susu dan madu loh. Tahu apa artinya? Artinya tanah itu sangat subur sekali, sehingga apapun yang ditanam di sana pasti menghasilkan yang baik. Kalau luhur kita, orang Jawa menyebutnya sebagai tanah yang gemah ripah loh jinawi, artinya subur banget ya. Singkat cerita, ketika Firaun raja Mesir saat itu tahu bahwa Musa telah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, ia jadi marah sekali. Mengapa Firaun marah? Karena kalau tidak ada lagi bangsa Israel di Mesir, artinya tidak ada lagi bangsa yang dijajahnya. Kalau tidak ada bangsa yang dijajahnya, itu artinya tidak ada lagi orang yang bisa disuruh-suruhnya bekerja, melakukan ini dan itu. Seperti keluarga kaya yang biasanya punya asisten rumah tangga, terus tiba-tiba tidak punya asisten rumah tangga. Repot banget kan? Tidak ada lagi yang bisa bantu masak, cuci piring, cuci baju, nyapu halaman, ngepel, nyetrika, ngantar anak, dan lain-lain. Wah, repot banget dah. Itulah sebabnya Raja Firaun bertekad hendak melawan Tuhan dengan mengejar Musa yang telah berani menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Enak saja si Musa ini, berani-beraninya dia melawan saya. Belum tahu dia siapa saya. Saya ini Raja Firaun, Raja Mesir yang kuat dan hebat, dengan pasukan tentara yang sudah terlatih. Tunggu pembalasanku, hai Musa. Begitu kata Firaun. Firaun pun demikian. Firaun pun kemudian mengerahkan seluruh kekuatan tentaranya. Dipilihnya tentara yang paling kuat dan hebat untuk mengejar Musa dan bangsa Israel yang dipimpinnya. Serbu, kejar Musa dan orang-orang Israel itu. Begitu perintah Firaun kepada pasukan tentaranya. Ayo kita serbu, kita sikat habis musuh kita, teriak pasukan tentara Firaun sambil mengendarai kuda dan kereta yang jumlahnya 600. Wow, banyak banget ya. Melihat kemarahan Firaun dengan pasukan tentara yang paling hebat, pasukan tentara khusus jelas membuat bangsa Israel yang merasa kecil, lemah dan tidak berdaya sangat ketakutan. Seperti seorang anak kecil yang sedang melihat macan besar dengan taringnya yang runcing dan tajam, dengan cakar-cakar yang kuat seolah hendak menerkam. Pastilah ia gemeteran dan takut. Aduh, Pak Macan, jangan gigit aku dong. Aku takut. Pak Macan kalau mau gigit aja sendal jepitku yang sudah bolong ini. Tapi jangan gigit aku, sakit tahu. Begitu kira-kira kalau anak yang sedang ketakutan. Sama dengan anak kecil itu, bangsa Israel yang sedang ketakutan tadi lantas berseru-seru kepada Tuhan dan berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Jadi bangsa Israel tadi ketakutan kalau pasukan tentara Firaun tadi berhasil menangkapnya lalu membunuhnya. Ih, ngeri deh. Tapi Tuhan memberi tanggapan dengan balik bertanya kepada bangsa Israel. Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Tanggapan Tuhan ini untuk menegur bangsa Israel yang kurang apa? Iya, kurang percaya kepada Tuhan. Sebab kalau Tuhan punya suatu rancangan bagi seseorang atau bangsa, pasti rancangan itu baik.
Tuhan pasti akan menjaga dan melindunginya, asal ia tetap berpegang teguh pada janjinya. Betul saja, anak-anak, ketika bangsa Israel yang tadinya merasa kecil dan lemah, namun kemudian mereka menjadi percaya pada Tuhan dan mengandalkan hidupnya pada pimpinan Tuhan. Maka Tuhan pun menjaganya dan melindunginya dan menyelamatkannya, sehingga mereka luput dari kejaran musuh, yaitu tentara Firaun. Puji Tuhan. Tepuk tangan buat pertolongan Tuhan yang luar biasa ya. Nah, siapa yang suka takut? Contohnya takut pada gelap. Sekarang jangan takut lagi ya, sebab Tuhan akan menjaga dan melindungi anak-anaknya. Tetap percaya dan ikuti perintahnya. Pasti Tuhan menolong anak-anak semua. Sekarang bagaimana dengan nasib Firaun? Tahu tidak anak-anak? Sekalipun Raja Firaun itu memiliki pasukan tentara yang kuat dan hebat, namun karena ia sombong, hanya mengandalkan pada kekuatannya sendiri, apalagi dikuasai oleh perasaan benci, marah, maka ia akan kalah dan binasa. Sebab Tuhan tidak berkenan atas orang atau bangsa yang pemarah dan sombong seperti ini. Nah, sekarang Ibu Guru mau tanya nih, siapa yang di rumah masih suka marah-marah? Yang marah sama ayah atau ibu, atau sama kakak atau adik, sama eyang atau kakung atau putri. Karena pas anak-anak lagi mainan handphone atau game, nah lalu diingatkan oleh mereka, lalu kalian marah-marah pada mereka. Ayo, siapa? Ngaku. Suka marah-marah itu tidak baik, anak-anak. Kalau orang tua kita mengingatkan kita untuk tidak main handphone atau main game terus, itu bukannya mereka tidak sayang pada anak-anak. Mereka sayang sekali kepada kalian. Karena sayang, maka mereka mengingatkan anak-anak semua supaya anak-anak jadi anak yang baik. Disayang sama semua orang dan disayang sama Tuhan. Nah, sama seperti bangsa Israel yang disayang sama Tuhan, karena mereka mau mengikuti perintah Tuhan. Sebaliknya, Tuhan menenggelamkan pasukan Firaun yang merasa sok hebat, sok kuat, sehingga menjadi sombong. Sudah sombong, suka marah-marah, berani lagi melawan Tuhan lagi. Ya sudah, tenggelamlah saja, beres. Yuk, mulai sekarang kita jadi anak yang baik, yang rendah hati, tidak sombong, tidak pemarah, dan yang selalu mengikuti nasihat orang tua. Sebagai wakil Tuhan di dunia ini, agar hidup kita senantiasa diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa, kita lipat tangan, kita tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada hari ini yang sudah kami dengar dan kami sudah baca. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak yang sudah mendengar. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari anak-anak Tuhan di rumah, kita bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan lagi, yaitu baca kitab suci, doa tiap hari.
doa tiap hari kalau mau tunggu. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Mari anak-anak, mari kita angkat tangan kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengangkat tangan kami berserah kepada Tuhan. Berkati setiap anak-anak ini Tuhan, dalam pertumbuhan kembang fisik mental mereka, memberkati pendidikan mereka, memberkati orang tua mereka, menjadikan mereka anak-anak yang berhasil dan senantiasa menjadi berkat bagi sesama mereka. Ajarkan anak-anak ini ya Tuhan senantiasa mengucap syukur dan mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka. Kami juga berdoa Tuhan, dalam 1 minggu ke depan ini mereka akan melaksanakan ujian sekolah. Kiranya Tuhan memberkati tiap-tiap anak yang akan melaksanakan ujian, sehingga mereka bisa menjawab pertanyaan mereka dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan ya. Dadah.